Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kali ini saya ingin membahas mengenai sebuah topik yang menarik, yaitu menjadi anggota tim yang hebat. Di sesi pertama ini, saya ingin men-sharing dengan Anda. Saya ingin berbagi pengetahuan dengan Anda fundamental menjadi anggota tim yang hebat. Jadi fundamentalnya menjadi tim hebat. Kenapa diperlukan Anda yang bekerja di perusahaan, yang memiliki usaha, menjadi anggota tim yang hebat, agar pekerjaannya di tim Anda menjadi hebat-hebat, dan perusahaan Anda akan menjadi hebat. Kalau perusahaan sudah hebat, insya Allah akan bisa berkontribusi pada orang lain untuk mengkader orang-orang hebat di Indonesia ini. Tujuannya adalah kalau Anda bisa membangun tim yang hebat, dimulai terlebih dahulu menjadi anggota tim hebat, Anda insya Allah akan membangun pembisnis-pembisnis, manajer-manajer Indonesia menjadi manajer-manajer anggota tim yang hebat. Kenapa ini saya bahas, saya sharingkan? Karena saya ingin bahwa Anda bisa menjadi manajer yang hebat. Dengan pengetahuan yang saya sharing ini, paling tidak menginspirasi Anda untuk merubah cara pandang, merubah cara kerja Anda menjadi manajer yang hebat. Saya akan mulai dengan definisi terlebih dahulu. Apa definisi menjadi anggota tim yang hebat? Anggota tim yang hebat adalah seseorang yang secara aktif berkontribusi pada kelompok mereka untuk menyelesaikan tugas, memenuhi tugas, atau mengelola proyek. Jadi, anggota tim yang hebat itu adalah seseorang yang aktif, betul, yang berkontribusi pada kelompoknya, pada perusahaannya, pada organisasinya. Untuk apa? Menyelesaikan tugas dengan sempurna. Agar tujuan yang telah dicanangkan oleh perusahaan, tercapai dengan maksimal. Atau di dalam mengelola proyek, dia mampu melakukan proses bisnis yang bagus, tahapan-tahapannya bagus, dan hasilnya menjadi bagus. Jadi, definisi anggota tim yang hebat adalah seseorang yang secara aktif berkontribusi pada kelompok mereka untuk menyelesaikan tugas, memenuhi tujuan, atau mengelola proyek. Itu adalah definisinya. Nah, sebagai anggota tim yang hebat, secara aktif, ingat, sebagai tim yang hebat, secara aktif, mereka mampu melakukan aksi, yaitu mendengarkan rekan kerja mereka saat dia mengeluarkan ide, menghargai ide dan bertujuan untuk meningkatkan produk pelayanan atau proses yang ada. Jadi, anggota tim yang hebat itu aktif, positif, mendengarkan dengan baik dan seksama supaya paham, menghargai ide orang lain, supaya timbul respect, dan yang paling penting adalah meningkatkan kinerja, meningkatkan pelayanan produk terhadap proses-proses yang ada, sehingga hasilnya sempurna. Itu anggota tim yang hebat, aktif ya, positif. Nah,
Anggota tim yang hebat memahami bahwa kesuksesan tim mereka adalah kesuksesan mereka sendiri. Dan mereka berbagi tanggung jawab ketika tim mereka mengalami kesulitan di sepanjang jalan. Jadi ingat, kesuksesan tim mereka adalah kesuksesan mereka sendiri. Dan mereka berbagi tanggung jawab ketika tim mereka mengalami kesulitan, mengalami problem di sepanjang proses perjalanan melaksanakan proyek, proses dalam melakukan pekerjaan. Itu adalah tim yang hebat. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah menjadi tim yang hebat? Gak usah dijawab. Jawablah dalam hati. Nah, sahabat-sahabat, anggota tim yang hebat itu terdiri dari anak buah yang hebat. Ingat, anggota tim yang hebat terdiri dari anak buah yang hebat. Dan anak buah yang hebat ini karena adanya manajer yang hebat. Anak buah yang hebat karena adanya manajer. Manajer yang hebat bisa meng-create, bisa menciptakan anak buah yang hebat. Gak ada anak buah yang hebat tanpa manajer yang hebat. Jadi anak buah yang hebat itu mesti ada manajer. Karena apa? Sebuah suatu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Bahwa anak buah yang hebat itu karena manajer yang hebat. Manajer yang hebat karena bisa membangun anak buah yang hebat. Itu ekosistem yang harus dibangun. Nah, untuk merubah cara pandang menjadi anggota tim yang hebat, diperlukan pengetahuan. Diperlukan apa? Pengetahuan. Secara fundamental ini yang saya bahas. Masalah pengetahuan, ilmu pengetahuan. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi bagaimana mengimplementasikan. Merubah ilmu pengetahuan menjadi kemampuan. Sehingga akan melahirkan anggota-anggota tim yang hebat. Melahirkan seseorang yang biasanya tadinya bekerja biasa-biasa saja. Menjadi pekerja luar biasa dan hasilnya luar biasa. Karena ilmu pengetahuan bisa merubah cara pandang. Ilmu pengetahuan bisa merubah cara kerja. Ilmu pengetahuan bisa merubah arah organisasi Anda. Ilmu pengetahuan bisa merubah bagaimana Anda mencapai goal yang telah ditentukan oleh perusahaan. Saya akan bahas secara fundamental bagaimana merubah proses ilmu pengetahuan menjadi kemampuan. Ini yang merupakan fundamental dasar untuk menjadi manajer yang hebat, untuk menjadi anggota tim yang hebat. Tadi saya katakan bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk merubah kehidupan menjadi lebih berkualitas. Jadi ilmu pengetahuan ini adalah bisa merubah cara hidup kita, bisa merubah cara pandang kita, bisa merubah cara kerja kita untuk menjadi anggota tim yang hebat. Ilmu pengetahuan mampu memperbaiki performa organisasi kita. Ilmu pengetahuan mampu memperbaiki kelemahan-kelemahan organisasi kita. Ilmu pengetahuan mampu meng-create sistem yang baik di perusahaan kita. Terlebih lagi, organisasi, bisnis, atau tempat kerja yang kita cintai ini selama ini. Anda harus punya ilmu pengetahuan. Dan tidak hanya ilmu, tapi Anda harus bisa merubah ilmu pengetahuan menjadi kemampuan. Sehingga perusahaan Anda akan menjadi hebat. Karena Anda adalah anggota tim yang hebat. Anda adalah manajer yang hebat. Nah, konsep Arie Gunawan W di dalam tahapan merubah pengetahuan
menjadi kemampuan. Tahapan merubah pengetahuan menjadi. Pertama, bahwa tadi saya katakan, pengetahuan itu baru what? Baru apa? Pengetahuan itu baru apanya? Pengetahuan merubah cara pandang dan cara kerja. Baru di dalam textbooknya, baru di dalam kertasnya pengetahuan. Baru melekat di dalam sanubari kita. Oleh sebab itu perlu made to action. Perlu dilakukan praktek implementasi di dalam pekerjaan kita, di dalam organisasi. Jadi pengetahuan itu bisa berubah menjadi keterampilan. Keterampilan adalah how, bagaimana melakukan pekerjaan. Kalau Anda implementasikan. Pengetahuan diimplementasikan akan menjadi keterampilan. Itu namanya made to action. Nah, keterampilan dilakukan sekali, terus-menerus. Akhirnya menjadi pengalaman. Anda mempunyai pengalaman. Kalau Anda punya pengetahuan, diaplikasikan, menjadi keterampilan dilakukan terus-menerus. Punya pengalaman. Pengalaman sekali, 2 kali itu. Mungkin sampai 40 kali, sampai 50 kali. Karena pekerjaannya itu aja yang ada kerjakan. Dan di dalam perusahaan kan sistem itu aja. Terus pengulangan. Apa yang terjadi? Akhirnya Anda akan menemukan suatu jawaban bahwa kalau ini dilakukan dengan ilmu pengetahuan yang Anda punya, dipraktekkan, ada 2 hasilnya. Berhasil dan gagal. Kalau berhasil, kenapa? Catat. 1, 2, 3, 4. Kalau gagal, catat juga. 1, 2, 3, 4. Karena ini berkali-kali dicatat. Apa yang terjadi? Anda punya potret pengalaman. Kalau sukses, kalau berhasil itu, Anda tahu sebab musababnya. Kalau gagal, kalau tidak sukses, Anda tahu sebab musabab. Dan Anda tulis. Karena itu pengalaman yang Anda lakukan. Nah, kalau tulisan Anda sudah banyak, sudah melekat di dalam diri Anda, apa yang terjadi? Anda punya kemampuan. Kemampuan untuk bekerja yang top, yang maksimal. Kenapa? Pengalaman tadi membuat tahu sebab akibat, sehingga menjadi kemampuan. Anda sudah kuasai. Anda sudah lakukan berkali-kali. Dan Anda melakukan yang dinamakan keterampilan analitis. Keterampilan analitis apa? Pengetahuan Anda praktekkan dengan visual, Anda lihat betul. Dengan visual Anda lihat betul. Anda lakukan pemikiran kritis. Oh, ternyata kalau berhasil itu sebab akibatnya begini. Sebab musababnya, kalau gagal begini. Dan Anda potret terus. Akhirnya Anda ketemu gambar yang bagus. Itulah kemampuan. Gambar yang bagus itu adalah kemampuan. Pengalaman membuat tahu sebab dan akibat. Itu Anda sudah menjadi ahli. Karena Anda mempunyai kemampuan di dalam pekerjaan. Pertanyaannya adalah apakah Anda sudah melakukan itu? Menjadi ahli, mempunyai kemampuan yang sempurna. Itu ada tahapannya. Pengetahuan dilakukan menjadi keterampilan. Keterampilan dilakukan terus-menerus, pengalaman terus-menerus, dan dicatat akan memotret menjadi kemampuan. Kemampuan itu sudah built-in di dalam diri Anda. Kemampuan itu sudah melekat di dalam diri Anda. Sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pekerjaan, keluar dengan sendiri. Itu konsep merubah pengetahuan menjadi kemampuan. Nah, dalam sebuah tim, siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk berubah? Merubah apa? Pengetahuan menjadi kemampuan kerja. Anggota tim. Ada 2. Manajer, ya anggota tim sendiri.
Oleh sebab itu, manajer harus punya konsep. Paham dulu, baru ngasih tahu anak buah. Ahli dulu, baru bisa ngajarin anak buah. Sehingga manajer yang hebat, yang sudah memahami pekerjaan, yang sudah ahli pekerjaan, akan mampu membangun anak buah yang hebat. Karena dia bisa mengkloning, karena dia bisa mengajari, karena dia bisa memberikan motivasi, karena dia bisa memberikan training terhadap anak buah. Itu adalah konsep manajer dan anak buah yang akan menjadi anggota tim yang hebat di dalam perusahaan, di dalam organisasi. Nah, manajer yang hebat dibutuhkan untuk membangun tim yang luar biasa, sehingga hasilnya luar biasa. Tanpa manajer yang hebat, tim tidak akan menjadi hebat. Perusahaan tidak akan menjadi hebat. Hasilnya juga tidak akan hebat. Oleh sebab itu, secara fundamental, manajer yang hebat, yang mampu merubah pengetahuan menjadi kemampuan, yang mampu meng-create anak buah dari biasa-biasa menjadi luar biasa hasilnya, ini akan menghasilkan perusahaan yang sangat hebat. Dan akan nantinya menjadi legacy, akan dikenang bahwa manajer itu telah berbuat untuk perusahaannya yang hebat, dikenang karena harum namanya, karena keberhasilannya. Dan saya ingin Anda seperti itu. Nah, anggota tim yang hebat tergantung dari manajer yang hebat, yang mampu memberikan supervisi dengan jelas dan terukur. Konsepnya adalah manajer yang hebat itu harus bisa memberikan supervisi dengan jelas dan terukur. Untuk bisa memberikan supervisi dengan jelas dan terukur, kembali lagi hanya dua syaratnya. Memahami terlebih dahulu, baru kasih tahu kepada anak buah. Ahli dulu, baru bisa ngajari anak buah. Bagaimana Anda akan membuat supervisi yang jelas dan terukur kalau Anda tidak punya pengetahuan, kalau Anda tidak punya kemampuan, kalau Anda tidak paham, nggak bisa. Kalau Anda belum ahli, Anda nggak bisa ngajarin anak buah. Tidak bisa mensupervisi dengan jelas dan terukur. Oleh sebab itu, menjadi manajer yang hebat, yang mampu mensupervisi dengan jelas terukur, dua syarat harus terpenuhi. Syarat pertama adalah paham dulu, baru kasih tahu anak buah. Yang kedua, ahli dulu, baru bisa ngajari anak buah. Itu konsep supervisi yang jelas dan terukur. Nah, kalau tadi mau supervisi yang jelas dan terukur, di mana paham dulu baru kasih tahu anak buah, ahli dulu baru bisa ngajari. Ini baru bisa membuat strategi dan taktik. Baru bisa membuat strategi dan taktik. Karena untuk menjadi manajer hebat harus memiliki strategi dan taktik. Untuk mampu membuat strategi taktik, harus punya kemampuan seorang manajer memahami tugas. Harus punya kemampuan memahami perannya apa. Harus mempunyai kemampuan melaksanakan tugas sebagai seorang manajer untuk meng-create anak buah yang biasa-biasa menjadi luar biasa dan hasilnya luar biasa. Konsepnya adalah paham dulu, baru kasih tahu orang lain. Ahli dulu, baru bisa ngajarin anak buah. Itu konsep dua, konsep fundamental. Nah, 3 pilar aja belum cukup. Memahami tugas, memahami peran, mampu melaksanakan tugas, itu harus punya fundamental, fondasi yang kuat. Yaitu harus punya pengetahuan manajemen apa yang akan dikerjakan dan mengapa dikerjakan. Yang kedua, bagaimana mengerjakan. Yang ketiga, kemauan untuk mengerjakan, motivasi.
Jadi pilar ini akan kokoh memahami tugas karena adanya pengetahuan manajemen apa yang akan dikerjakan dan mengapa dikerjakan. Memahami peran itu bisa terjadi kalau dia punya keterampilan manajemen, bagaimana dia mengerjakan. Mampu melaksanakan tugas itu kalau dia punya motivasi dari dalam, kemampuan, semangat untuk mengerjakan, untuk berhasil. Jadi, sahabat-sahabat, 3 pilar: memahami tugas karena punya pengetahuan manajemen, karena tahu apa yang akan dikerjakan dan mengapa. Memahami peran karena keterampilan manajemen, bagaimana mengerjakan. Melaksanakan tugas karena punya motivasi yang kuat untuk berhasil. Kemauan untuk mengerjakan, kemampuan punya minat anak buah supaya pinter, kemampuan untuk bisa meng-create anak buah yang hebat. Kemampuan untuk meng-create perusahaan yang menjadi top, menjadi hebat. Oleh sebab itu, harus ada tim member yang hebat. Harus ada anggota member yang hebat supaya semuanya menjadi hebat. Supaya Anda dikatakan sukses kalau Anda bisa meng-create anak buah yang hebat. Membikin anggota-anggota tim yang hebat. Itu namanya manajer sukses. Nah, saudara-saudaraku, manajer yang hebat tadi harus punya pengetahuan manajemen. Apa yang dikerjakan dan mengapa dikerjakan. Keterampilan manajemen, bagaimana mengerjakan. Motivasi, kemauan untuk mengerjakan. Kemauan untuk mengerjakan itu dengan semangat tinggi. Kalau Anda punya keterampilan manajemen, bagaimana mengerjakan? Keterampilan manajemen itu bisa diraih kalau Anda punya pengetahuan manajemen. Di dalam seri manajerial yang nanti saya akan sampaikan, hari ini seri pertama, saya hanya membahas fundamental. Fundamentalnya ada 3. Anda bisa punya motivasi, kemauan untuk mengerjakan itu, motivasi untuk semangat kalau Anda punya keterampilan. Bagaimana mengerjakan? Anda tahu caranya mengerjakan. Untuk tahu bisa mengerjakan, Anda harus punya pengetahuan manajemen apa yang dikerjakan. Supaya jelas semuanya. Supaya jelas dan terukur untuk menjadi tim yang hebat. Saudara-saudaraku, saya kira sesi pertama saya hanya membahas mengenai fundamental untuk menjadi anggota tim yang hebat. Insya Allah di seri kedua saya akan membahas pertama mengenai memotret menjadi manajer yang hebat. Itu bagaimana? Sampai ketemu pada sesi yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.